Mahkamah Konstitusi menangkan masyarakat adat. Dalam putusan nomor 181 baru-baru ini, MK memberikan pemakanan baru pada Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, yang sebenarnya sih menurut saya lebih cocok Undang-Undang Cipta Investasi sebenarnya. Intinya, MK menyatakan masyarakat adat yang hidup turun-temurun di dalam hutan tidak perlu izin berusaha dari pemerintah pusat untuk berkebun. Ini adalah kemenangan historis bagi gerakan masyarakat adat. Pertama, itu adalah perlindungan dari penjara. Karena apa? Keputusan ini melindungi ribuan jiwa warga adat dari sanksi administrasi maupun ancaman pidana. Negara akhirnya mengakui bahwa kegiatan mereka bukan perusakan, melainkan cara untuk bertahan hidup. Yang kedua, keadilan substansial. MK membedakan akhirnya antara kegiatan perkebunan subsisten rakyat dengan operasi komersil skala besar korporasi. Ini adalah langkah maju dalam menegakkan keadilan agraria. Mereka yang mencari makan tidak bisa disamakan dengan mereka yang mencari untung triliunan rupiah. Namun jangan bertepuk tangan dulu teman-teman. Di balik kata kemenangan ini ada jerat hukum yang juga berbahaya sih, yaitu jebakan non-komersial. Keputusan MK ini datang dengan syarat yang sangat ketat. Kegiatan berkebun itu harus non-komersial, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk diperdagangkan demi keuntungan. Di sini letak kontroversinya. Ini yang saya maksud jebakan non-komersil. Karena pertama, dengan syarat ini, negara seolah memaksa warga adat untuk tetap berada dalam kondisi subsisten yang abadi. Jika hasil kebun mereka surplus sedikit, lalu dijual untuk biaya sekolah anak atau pengobatan, apakah itu akan langsung dianggap komersil? Di mana batasan komersilnya? Dan siapa yang menentukan? Yang kedua, hal itu bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena tidak jelas batas tadi komersil dan non-komersilnya. Ini sangat abu-abu dan sangat rawan disalahgunakan di lapangan. Yang ketiga, putusan ini hanya bicara soal izin berusaha. Ia belum menyentuh inti masalah, yaitu pengakuan dan pengembalian hutan adat secara keseluruhan. Selama negara masih menempatkan hutan adat sebagai kawasan hutan negara, warga adat tetap menjadi penyewa di rumah sendiri. Putusan mereka memang sebuah tonggak, tapi dia mengingatkan kita bahwa perjuangan keadilan adalah perjuangan yang jangka panjang, bukanlah perjuangan yang sprint. Keadilan sejati bukan hanya tentang menghapuskan ancaman pidana, keadilan sejati adalah ketika negara memberikan otoritas penuh kepada warganya untuk mengelola dan mengembangkan kesejahteraan di tanah yang ditempatinya. Bahkan jika itu berarti mereka menjadi makmur secara komersial, asalkan dilakukan secara berkelanjutan, maka seharusnya tidak dipermasalahkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah syarat non-komersil ini adalah bentuk perlindungan atau justru alat pembatas kemakmuran bagi masyarakat adat? Saya mengundang teman-teman semua untuk share pendapat di kolom komentar. Mari kita bincangkan ini, bisa juga sih sambil ngopi atau seruput teh masing-masing ya. Jangan lupa ya, follow dan like videonya.